itu adalah posisi dari keping I gitu ya. Jadi dia ada di mana? Jadi langsung lah ya ke yang ini ya. Jadi yang konfigurasi kayak seperti yang kosong itu kita asumsikan dia adalah keping bernomor 16 gitu ya. Kita lihat yang posisi konfigurasi kayak yang ada di yang ada di example 2 gitu ya. Jadi ada di sini. Jadi ini kan posisinya kita lihat keping 1 dia berada ini hitungnya ini ya, ini 1. Ini kotak bernomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Sehingga konfigurasi yang kayak di example 2.2 itu berarti 1 dia berada di kotak nomor 6, berarti 1 dibawa ke 6 ya. Kemudian kita cek 2 berada di kotak nomor 3, berarti 2 dipetakan ke 3 itu berada di kotak nomor 12, berarti 3 dibawa ke 15 dan seterusnya gitu ya. Sehingga itu kalau kita buat jadi disjoint cycle ya kita lihat 1, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 13, 13, 16, 16, 8, 8, 1 selesai di sini ya. Kemudian 2, 3, 3, 15, 15, 12, 12 dan 2 kemudian 4, 14, 14, 10, 10, 11, 11, 5, 4 tutup. Itu kalau kita nyatakan dalam bentuk disjoint cycle. Ya. The standard configuration is described by the identity permutation. Jadi standar configuration ya berarti ya semua kepingnya itu berada di kotak yang sama dengan nomor kepingnya gitu ya. 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3 gitu ya. Jadi makanya dia ditulis bahwa is described by the identity permutation. And the configuration 2.2 gitu ya. Kita lihat configuration 2.2 itu yang ini ya. Nah ini ya. Ini configuration 2.2. Kita lihat di situ kan semua pada tempatnya kecuali 14 dan 15. Makanya ini diwakili oleh dengan cycle 14, 15. More generally, gitu ya, IG in the configuration where T is in position J. Gitu ya. Jadi kalau kita punya cycle dengan panjang 2 gitu ya, misalkan 3, 6, ini artinya berarti dia menyatakan konfigurasi di mana semua berada pada posisinya, tapi gitu ya kotak ketiga itu berada di keping bernomor 3 ada di kotak nomor 6, keping bernomor 6 ada di kotak nomor 3 ya. Untuk K yang tidak sama untuk ya untuk K-nya tidak sama dengan I ya. Nah sekarang mari kita lihat dengan pergerakan puzzle-nya ya. Kita punya 8, 12, 25 seperti itu gitu ya, dibawa ke yang kanan dari sini ke sini, ini butuh berapa lama? 4 langkah. Apa yang pertama? 6-nya turun gitu ya. Kemudian 5 ke kanan ya. Kemudian 2-nya pindah ke atas. Ya, kan gitu ya. Ya, tidak bukan satu-satunya sih itu sebenarnya. Bisa kemungkinan yang lain ya? Balik saya tadi ya. Dari yang kanan ya. Sorry, dari yang kiri gitu tadi ya. 5 yang turun ya. 6-nya ke kanan. 6-nya ke kanan. 6 ke kanan gitu ya. Kemudian 2-nya turun. Kemudian 5-nya ke kiri. Kemudian terakhir 6-nya pindah ke atas. Berarti butuh 4 langkah. Ya.
1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat. Nah, perhatikan bahwa pergerakan ini, gitu ya, kalau kita aplikasikan ke bawah, gitu ya. Ini kan berarti kalau tadi kan yang di mana tadi? Posisi yang sini itu gerak ke kanan dulu gitu ya. Jadi kalau ini juga sama ya. Kalau 8 gerak ke kanan, jadi kan nanti kemudian 2 turun, berarti ini yang turun gitu ya. Di sana. Kemudian 5 pindah ke kiri, berarti 9 yang ke sana. Terakhir nanti yang di sini pindah ke sana. Kan konfigurasinya jadi ini gitu ya. Nah, jadi ternyata itu kalau pergerakan yang sama kita aplikasikan pada konfigurasi yang berbeda gitu ya. Kemudian di sisi ada bilang bahwa puzzle move yang ini dan puzzle move yang ini itu adalah satu pergerakan yang sama yang diterapkan pada konfigurasi yang berbeda gitu ya. It is not done in one step gitu ya. Both forms of n, nah ini yang kayak tadi gitu ya, bahwa awalnya gini dulu ya, ini tadi setelah yang 6-nya ke kanan gitu ya, ini 6 ke kanan, kemudian 2 turun, kemudian 5 ke kiri, terakhir 6-nya naik gitu ya. Now what M does overall is move the piece in position 3 to position 7, the piece in position 7 to position 4 gitu ya, the piece in position 4 to 3 and nothing else to change gitu ya. Jadi benar ya, kalau ini tadi kan berarti ini adalah dalam peta ini ya, dalam yang 4 ini posisi 1, posisi 2, posisi 3 dan posisi 4 gitu ya. Ini posisi 3 ya, 3, 4, 7, 8. ini 7 dan 8 gitu ya. Oke, kalau 6-nya ke kanan berarti kan bener ya, posisi ke 7 apa? Posisi ke 7 itu pindah ke posisi ke 8. Oh enggak, kita lihat hasil akhirnya. Sorry, kita lihat hasil akhirnya ya. 6 itu ada di posisi mana sekarang? Di posisi keempat kan ya. Benar ya? 6 itu tadi awalnya berada pada posisi ke-7, pindah ke posisi ke-4. Kemudian si 2 sekarang ada di posisi ke-7. Berarti 3 itu dibawa ke 7. 5 dari 4 ke 3 ya, berarti 4 dibawa ke 3. Kemudian terakhir yang kosong tetap pada posisinya gitu ya. Posisi ke-8 tetap pada posisi ke-8. Artinya kalau pergerakan tadi itu ya, antara ini itu saya simbolkan dengan M, maka pergerakan itu membawa 7 ke 4, membawa 3 ke 7, membawa 4 ke 3, dan membawa 8 ke 8 itu sendiri. Dan tidak ada perpindahan yang lain kan ya. Kalau mau saudara tulis ya berarti pergerakan itu 1 tetap dibawa ke 1 kan, tidak berubah dia tempatnya ya. Kemudian 2 tetap dibawa ke 2 dan seterusnya gitu ya, sampai yang lain. Berarti move ini bisa kita wakili dengan permutasi juga ya. Pergerakan dari ini ke sini tadi gitu ya. Kalau ini saya sebut suatu fungsi M gitu ya. Berarti M itu kan kayak tadi ya, dia cuma M itu membawa 3 ke 7, membawa 7 ke 4, membawa 4 ke 3. Ada lagi yang dipindah? Tidak ada. Berarti 1 tetap dibawa ke 1, 2 ke 3 ke 3 ke 7 gitu ya, 4 ke 3, 5 ke 5, 6 ke 6 dan seterusnya. Sehingga ini bisa kita wakili dengan permutasi 3, 7, 4. Sekarang kita punya 2 representasi ya. Pertama tadi permutasi digunakan untuk mewakili konfigurasi ya, untuk mewakili konfigurasinya. Sekarang adalah permutasi digunakan untuk mewakili pergerakan yang kita lakukan. Ya, jadi kalau mau dibuat one by one, saya hapus dulu ya. Nah, dari sini ke sini dulu.
Ini yang kita geser apa? Cuma Namanya. 6. kita menukar posisi ke 7 dan 8. Nah, ini berarti kita wakili dengan permutasi 7, 8. Kalau dari sini ke sini, ini kita menukar posisi mana dengan mana? 3 dengan 7. Berarti ini kita bisa wakili dengan 7, 3, jadi ya. Sekarang yang sini 4 ke 3, berarti ini kita wakili dengan 3, 4, gitu ya. Nah, berarti kan baik-baik 7, 8 dengan ini 7 dan 8 Ya. 87. oh, sama aja. Sama aja. Ini yang ke sana terakhir ini apa yang diwakili ke sini, yang perwakilan apa? 4 ke 8. Gitu ya. Kalau kita buat jadinya seperti itu. Sehingga ini kalau kita komposisikan gitu ya, cek aja nanti bahwa ini akan sama dengan 3, 7, 4 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sekarang ada permutasi yang mewakili apa itu konfigurasi, ada permutasi yang mewakili pergerakan. Nah, sekarang mari kita lihat bentuknya gitu ya. Kita lihat yang mula-mula dulu ya. Yang konfigurasi ini. Yang mula-mula tadi kan ini ya. Itu kalau kita buat permutasi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, atau kita langsung buat cycle-nya aja deh. Kita lihat konfigurasi yang ini diwakili oleh permutasi apa gitu menurut saya. 1 dibawa ke 6. 6 7 ya. Ke 7 di 7 ke 9. 9 di 9 13. 13 di 13 16. 16 di 8 8 di 1 tutup berarti ya. Kemudian 2 dibawa ke 3 ke 4, oh sorry 15 ke 12 12 ke 12 ke 2 ya. Ada lagi yang belum muncul? 4 ya. 4 dibawa ke 14. 14 dibawa ke 10 dibawa ke 11 dibawa ke 5 ke 2. Jadi dia diwakili oleh yang gitu ya. Sekarang kita lihat kalau ini saya sebut sigma 1, ini sigma 2 ya. Ini sigma 1. Kita lihat sekarang sigma 2-nya apa? 1 dibawa ke 6 ke 4 ke 14, kemudian 14 ke 10 11 5 3 13 oh sorry 15 Santai is. 12 ke 2 7 ke 9, oke, 9 ke 13 13 ke 16. 13 ke 16 16 ke 8. 8 ke 1 tutup. Oke ya, kita lihat tadi nanti ya. Kemudian tadi kita ingat dari sigma 1 ke sigma 2, move-nya diwakili oleh 3, 7, 4. Mari kita coba hitung sigma 1, coba hitung M komposisi sigma 1, hasilnya apa? Sepertinya dari sigma 2. Coba hitung dulu. Wow. Coba hitung